warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yusrifus su'a. Jadi persiapan buat besok acara habis subuh udah tinggal berapa persen lagi nih Ustaz depan Ya, persiapan buat besok berapa persen lagi kira-kira? berapa persen ya? Harus udah 100% Berarti niatnya. niat tinggal sound doang kan? Tinggal sound doang misalkan. Tinggal sound doang, mendingan kita malam ini kita ngobrol-ngobrol sedikit ya enggak? Nah, ya kan? Tapi mungkin Ustaz Jamal aja yang ini Ustaz apa? Sama Ustaz kita ini biar musim kopi. Konsumsi ya. Para pemirsa di rumah, malam ini kita kembali ingin berdialog, berbincang-bincang sedikit dengan Ustadz Jamal, Ustadz Ajud, Ustadz Irfan dan teman-teman semua terkait masalah Anda mau memilih harta atau Anda mau memilih ilmu. Dua hal itu yang menjadi patokan kita untuk menuju ke depan. Oke, baik teman-teman semua. Kiranya itu kata pembuka, pilih harta atau pilih ilmu ya. Kita akan mendengarkan bagaimana hukumnya, bagaimana landasannya untuk kita pilih. Baik, yang pertama saya minta Pak Bambang. Pak Bambang, pilih harta atau pilih ilmu? Wah, Ibu, silakan, Bu. Silakan, Bu. Ilmu. Silakan. Alasannya? Silakan, Bu. Langsung enggak apa-apa, Bu. Karena dengan Pagi-pagi agak mati. memiliki ilmu dapat Kenapa ilmu? Kenapa ilmu? Pilih ilmu alasannya? dapat digunakan seumur hidup. Oke. Dari Bang Erwin, mau milih harta atau ilmu? Jelas ilmu lah, Alasannya? karena dengan ilmu kita bisa dapat harta. Nah, sekarang dari ilmu karena kan ilmu itu suatu untuk kedepannya, untuk pemikirannya itu harus kedepannya itu harus gimana itu. oke, ya. Kita udah dengerin dari tadi tanggapan dari teman-teman kita Pak Bambang, Pak Erwin dan Pak Wandi. Sekarang kita dengerin nih bagaimana pendapat dari Ustadz Jamal nih. Yang dekat dulu. Kata yang dekat dulu kita ngambil, jangan yang jauh-jauh. Ya. Ustadz Jamal gimana menurut Ustadz Jamal terkait masalah pendapat teman-teman tadi? Ya? Teman-teman. Iya. Ya, kalau dikaitkan dengan realita di masyarakat kita, rata-rata pinginnya harta. Ya, terbukti umpamanya ini orang tua nih, ketika datang seorang pemuda untuk melamar anaknya, yang ditanya bukan urusan ilmu. Sudah kerja di mana? Sudah punya rumah di mana? Sudah punya mobil berapa? Kan kira-kira begitu. Bahkan orang yang hafal Al-Quran itu hampir-hampir tidak berlaku untuk calon menantu seseorang itu. Kebanyakan begitu. Tapi ada yang memang pinginnya ilmu atau kedua-duanya lebih sempurnanya. Kira-kira begitu, Bang Midun. Jadi sebenarnya dari orang tua kita sendiri itu sudah mendoktrin ke contoh calon mantu tadi yang seperti Ustadz Jamal bilang, lebih ke doktrin ke harta ya. Betul. Bukan ke ilmu. Padahal dengan ilmu tadi seperti yang Bang Edwin bilang bisa mencari harta dengan ilmu itu gitu kan. Kenapa pola pikir orang tua itu sudah sejauh itu ke harta aja mikirnya? Betul. Mungkin itu doktrin orang tua di akhir zaman ini banyak yang sedikit keliru. Ya, banyak yang sedikit keliru karena pengaruh dengan entah tetangga, entah kawan, entah zamannya sekarang itu yang dielulukan itu harta dan harta. Oke. Nah, Berarti gini Pak Jamal,
bisa jadi nih si orang tua juga kenapa nanyain hartanya nih, gitu ya. Nah, Jadi jangan sampai lo bawa anak lo jadi gembel ntar tuh anak lo. Bisa Nah, jadi seperti itu. itulah yang menjadi perhatian barangkali ya. Padahal tuh Rasulullah sudah bersabda itu jauh-jauh hari untuk umatnya gitu ya. Sehingga kata Rasulullah mengatakan man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Jadi kedua-duanya itu siapa yang ingin dunia dengan ilmu, yang ingin akhirat dengan ilmu, ingin kedua-duanya dengan ilmu. Dan itu sudah terjadi ketika Nabi Sulaiman itu ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mau memilih ilmu atau harta. Ya kan? Ya. Nabi Sulaiman memilih ilmu. Akhirnya apa yang didapat? Ya, dengan ilmu kata Bang Irwin tadi ya, kata Bang Mandi, kata Mas Bambang ya kan. Dengan ilmu itu harta dapat, kedudukan dapat, istri juga dapat. Akhirat insya Allah. Jadi contoh-contoh itu seharusnya menjadi pelajaran buat kita. Bukan hanya pelajaran, dipraktekkan. Karena apa? Rasulullah bukan orang yang miskin juga. Ya kan? Rasulullah orang yang kaya, tapi tidak lupa dengan kewajiban untuk akhiratnya. Cinta harta boleh, ya kan? Dengan harta kita betul-betul membawa di akhiratnya itu kebaikan menuju surganya. Contoh nih, cinta harta. Kata siapa harta itu tidak membawa kebaikan atau ke surganya, menuju surganya Allah? Enggak juga. Istilahnya kalau betul-betul mencintai harta seseorang, sehidup semati dengan harta. Harta bisa dibawa ke akhirat. Kalau betul-betul harta itu di sebagian daripada hartanya itu artinya dibelanjakan untuk di jalan Allah. Oke. Sekarang saya coba beralih ke Ustadz Irfan terkait masalah ilmu atau harta. Kira-kira menurut pendapat Ustadz Irfan bagaimana? Yang tadi yang jelas jawabannya itu bahasanya iman, pengennya milih ilmu, tapi nggak tahu pas disodorin. Ya, ada ngaji, ada taklim, di sana ada obyekan, nggak tahu dia itu milih yang mana. Ya, kalau lagi begini kita enaknya gampang gitu, pilihnya mana? Ilmu, tapi ntar pas kenyataannya tuh. Jadi kalau di taklim nih hari Minggu di tempat Ustadz Tajud, Minggu malam Senin nih taklim, tapi di sono ya, di lapangan sono ada bagi-bagi duit sebentar kan yang keuntungan gitu yang sifatnya dunia belum tentu tuh bisa berubah, jangan-jangan bisa juga. Mikir ilmu apa harta ya. Tapi buat motivasiin kita, kalau kita udah milih ilmu yang jaga kita. Kalau kita ngambil harta tuh kita yang jaga. Gitu aja. Ntar panjang lebar bisa kaget. Apa yang dikatakan Ustadz Irfan itu barusan aja mau ngomong sama nggak taunya. Jadi sekarang kita minta pendapatnya guru kita nih Ustadz Ajud Mas Judi, bagaimana menurut beliau tentang harta atau ilmu yang kita pilih. Yuk kita dengerin ya. Ada Pak Ustadz, baik Pak Ustadz. Masya Allah. Mana menurut Pak Ustadz nih terkait masalah ilmu atau harta yang harus kita pilih? Tentunya ketika berbicara ilmu atau dunia ya atau harta, tentunya kita semua memilihnya ilmu. Tapi pada kenyataannya ternyata bahwa ilmu ini jelas warisannya para nabi, sedangkan harta itu warisannya daripada Korun. Ya. Maka kecenderungan untuk bisa sombong
itu lebih dulu ketika berbicara tentang harta. Tapi tentunya Allah sudah menggiring kita. Apa sih yang dicari sebenarnya di dunia ini? Tapi kalau ada tawaran tadi, mendingan ilmu apa mendingan harta? Nah, tentunya ada orang yang memilih harta karena lebih menguntungkan untuk sementara ini, gitu kan. Nah, tetapi Allah itu menggiring kita. Itu ada di surah Al-Qasas di ayat 77. Wa bataghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsana ilaik. Jadi kata Allah itu carilah akhirat, bukan suruh cari dunia tuh. Carilah akhirat. Maksudnya apa? Dunia ini ladang untuk semuanya itu menuju akhirat. Ya. Jadi apapun yang ada di dunia ini berkaitan dengan ilmu dan harta itu ternyata memposisikannya itu adalah bahwa harta yang ada ini hanya fasilitas menuju akhirat. Makanya di situ perlu ilmu. Ya. Maka ketika Allah memberikan giringan kepada kita, ya, disuruh mencari ilmu, disuruh mencari harta, ya, ternyata itu pun belum sempurna. Ternyata banyak orang yang di jalannya itu salah jalan, ya, salah mempraktekannya. Satu tadi, ketika kita umpamanya ini untungnya apa kalau kumpul-kumpul begini, untungnya apa kalau ke Pak Jamal, untungnya apa kalau Ustadz Irfan, nah, kita udah membagi-bagi hawa nafsu itu ada, gitu. Nah ini bagiannya kita ada bab tadi fi ma'ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad. Cuma kata Allah, sekalipun tujuannya akhirat, cuma kita ini waktu di dunia ini masih membutuhkan dunia, gitu. Jadi sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kita, maka kita harus mengembalikan potensi kita termasuk ilmu akal kita itu jangan sampai mengikuti seperti yang dimiliki harta sama orang-orang Fir'aun, Fir'aun dan Qarun, gitu. Nah, kita harus tadi memanajenya seperti orang atau para nabi. Ya. Para nabi itu semuanya adalah bahwa yang dicari itu adalah ilmu. Karena yang diwariskan adalah ilmu. Ketika ilmu semuanya akan terlampaui, ya, akan menjadi bagian daripada keberhasilan dan kesuksesan. Dan juga ketika Allah menyindir kita juga, ya, yang berpotensi untuk menjadi takut kepada Allah itu adalah ilmu. Ya, nah, kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ya, jadi yang berpotensi takut kepada Allah itu adalah ilmu. Ya. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, punya harta, nah, itu bisa menggunakannya nggak terarah, bisa nggak masuk ibadah. Gitu. Tapi ada kalanya, saya punya teman malahan lulus anak SD, bahkan SD juga nggak lulus, tapi dia kaya raya, gitu. Nah ini ya sesuatu dia tidak di sisi lain tidak menggunakan ilmu, ya, tetapi dia kaya. Artinya ilmunya itu nggak maksimal, ya. Tetapi karena dia dengan gigih, ya, bekerja, ya, itu juga menghasilkan harta yang nggak sedikit. Cuma itu contoh yang sedikit, nggak bisa dipakai jaminan bahwa adalah orang yang seperti itu orang yang berhasil. Tapi tetap orang yang berhasil itu adalah yang mempunyai ilmu dan bisa menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keberhasilan itu bukan karena harta dan ilmu, tetapi bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sanggupkah kita ketika ada godaan, ada cobaan? Nah ini, ya. Ketika punya harta kita mau diapakan nih harta ini? Nah, lalu ilmu ini, nah itu dua-duanya juga potensinya besar. Yang punya ilmu juga bisa sombong, yang punya harta juga bisa sombong. Ya. Sombong. Kalau punya ilmu tapi nggak diamalin tuh juga itu ada pepatah al ilmu bila amal sajarin bila sama. Jadi ilmu yang tidak diamalkan itu seperti buah pohon yang tidak
tidak berbuah, ya, tidak ada artinya. Ya, ada mahfudat itu al ilmu bila samar kasamarin bila samar. Jadi ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, apa artinya? Tidak bermanfaat. Mungkin kalau rimbun bisa untuk berteduh, masih ada manfaatnya. Allah alam. Terus ini Pak Ustadz nih, terkait menyambung masa ilmu tadi, menyambung masalah kita sampai ke akhirat. Nanti kan ada carilah ilmu sampai ke liang lahat. Nah, kira-kira implementasi kita di dunia seperti apa sih? Maksud daripada hadis tersebut, gitu kira-kira. Menurut Pak Ustadz gimana? Artinya kita tidak pernah berhenti untuk mencari ilmu. Ilmu apa saja? Ilmu itu ada dua, kata Imam Syafi'i. Al ilmu ilmani. Ya, ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah ilmu litib, ilmu untuk kesehatan. Yang kedua lil fiqhi, itu fikih, ya, paham tentang bagaimana ibadah yang baik. Ya. Jadi ilmu itu diakui itu dua, ya, ilmu kedokteran dan ilmu itu fikih, ya. Makanya itu didalami sama ulama-ulama, ya. Dan diakui ilmu yang ada seperti kedokteran. Ketika kita sakit, boleh kita mencari syariat sebagai penyebab kesembuhan kita. Allah alam. Nah, sekarang saya ke pertanyaan saya ke Ustadz Jamal, ke Ustadz Irfan tadi, masalah kata-kata yang sangat bagus menurut saya. Kalau kita menuntut ilmu, ya, itu ilmu yang akan menjaga kita. Kalau kita mencari harta, harta yang akan menjaga kita. Nah, kira-kira nih arti yang sesungguhnya di kehidupan kita kayak apa sih maksudnya daripada Ustadz Irfan tadi? Itu yang perlu mungkin dijelaskan oleh Ustadz Irfan terkait penjelasan hal tadi. Mudah-mudahan kita bisa ngambil tuh ibrah daripada perkataan atau penjelasan dari Ustadz Irfan terkait hal tersebut, Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya, makanya tadi di awal Ane sampaikan bahwa apa yang tadi kita bicarain semuanya pakai bahasa iman. Ya, bahasa yang artinya memang nalurinya begitu sebagai orang yang beriman. Tapi kata Allah, kita nggak cukup iman. Artinya ntar ada ujian buat iman itu. Nah, ujian buat tadi pilihan dua, ilmu apa dunia, itu realita yang ada. Ya kan? Kita bisa rasa itu. Tadi perbandingannya kayak begitu. Artinya perbandingannya adalah, bener gak sih kita ini betul-betul pilih ilmu? Yang dimaksud ya tadi ilmu agama, bener nggak? Nanti kolerasinya ada pada kenyataannya, kan gitu. Ketika ada ada firman Allah Subhanahu Wa Taala, ahasiban nas ayyaqulu ayyutraku amanna wahum la yuftanun. Kan, apakah manusia itu mengira cukup mereka berkata kami beriman, kemudian Allah kagak uji? Itu semuanya pasti diuji tuh, ya. Makanya tadi semua nih Bang Wandi, Bang Erwin, Mas Bambang, kita semua bilang ilmu apa dunia, ilmu apa harta. Jawabnya ilmu. Itulah bahasa iman. Tapi nggak cukup tuh, ada ujiannya. Kita ujiannya tuh, ada. Sehingga dengan ujian itu bener gak sih ini apa yang tadi kita ucapin? Jadi, kalau kita ini benar-benar ujian itu kayak kita tadi, ini di depan ada borongan nih, ini lo mau pilih yang mana nih? Itu salah satu ujian nih mungkin ya. Ujian gitu kan, pengajian kira-kira gue ngaji apa ini nih? Itu ujian. Nah, yang kesemuanya itu adalah kalau misalnya gini, sebenarnya pada dasarnya kita nih nggak nafiin, demen namanya dunia, ya kan? Emang sifat manusia nih. Demen namanya dunia, suka sama harta. Tapi jangan sampai kemudian demennya kita, sukanya kita sama harta dunia, ya, sampai masuk ke hati. Kalau bahasa Ustadz Jamal, jangan sampai cinta banget. Tapi cukuplah ada di tangan kita. Kalau di tangan kita tuh gampang. Ini Bang Erwin punya usaha son, ada di tangan. Bang, Ane mau bikin acara nih, bisa support gak?
Bisa. Kalau mikirnya dunia, Ustadz mau yang gede apa yang kecil? Yang gede harganya segini, yang kecil harganya segini. Tapi ternyata dia taruh dunia di tangannya. Begitu ngelihat di situ, gampang. Artinya kalau dunia itu ada di tangan, gampang. Tapi kalau dunia ada di hati, walaupun sedikit, pasti dia pakai mikir, pasti dia pakai ngitung, ya gak? Nih, umpama, apalagi model kayak aneh, ya kan? Punya duit apa? 187.000, yang di situ ada 100-an, ada 50-an, ada 20-an, ada cebanan, ada gocengan, ada 2.000-an. Kotak amal lewat, kira-kira yang masuk mana? 2.000 ya. Itu kalau sampai ada di hati, pasti kita ngitungnya banyak itu. Ngitungnya banyak. Gitu. Kadang-kadang belakang nggak lihat kotak amal lewat. Kita senyum aja tuh, kita senyumin. Ditanya, senyum kenapa? Senyum sejatuh katanya. Dengan senyum aja udah sedang ya. Sodako katanya. Senyumnya di lubang. Jadi ketika kita bicara ilmu, itulah bahasa iman, karena memang begitu Allah firmankan, Allah angkat derajat orang yang beriman dan orang yang beriman. Yarfa'in lahum alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Nanti panjang lebarnya mungkin kita serahin sama Abang Ustaz Jamal. Mungkin Ustaz Jamal mau menambahkan? masih Saya mah cuman menambahkan sedikit saja, karena guru-guru kita sudah banyak menyampaikan, sudah paling lengkap itu sebenarnya. Ada sebuah kisah sebenarnya, ketika Allah itu ingin siapa yang berhak dimasukkan dulu ke dalam surga. Kalau urusan hidup di dunia ini kan tujuannya di akhirat. Semuanya pinginnya masuk surga, kan begitu. Minimal seingat saya ada 3 golongan. Ahli ibadah, ahli ilmu, dan ahli harta. Nah, kata yang ahli ibadah nih, dia yang paling layak masuk surga karena dia memang beribadah terus semasa hidupnya. Tapi dia masih takdim, hormat. Saya bisa beribadah karena orang alim, orang yang punya ilmu. Begitu juga orang yang punya harta yang banyak. Harta dia banyak sehingga harta itu tidak disalahgunakan. Bukan hanya untuk pamer, bukan untuk kesombongan gitu ya. Foya-foya, tapi hartanya itu untuk di jalan Allah sebagian. Dia juga menyerahkan kepada yang punya ilmu. Karena saya bisa berbuat demikian, harta banyak, dan saya bisa mengetahui sebagian harta ini milik orang lain, dia infakkan sebagian hartanya di jalan Allah, itu menyerahkan. Silahkan ulama, orang yang punya ilmu masuk surga dulu, yang paling berhak kira-kira. Tapi orang yang punya ilmu begitu dikasih toleran seperti itu, dia juga angkat tangan. Ya Allah, saya punya ilmu ini berkat orang kaya. Karena berkat orang kaya inilah saya bisa memiliki keilmuan ini. Orang kaya yang bisa membantu saya sekolah dari S1, SD, SMP, SMA, sampai S1, S2, sampai profesor, sehingga menjadi orang yang alim benar, dan dia menjadi contoh, menjadi uswah buat umatnya. Akhirnya dengan kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang kaya itulah, tapi orang yang kaya betul-betul, kayanya betul-betul mencintai kekayaannya. Jangan salah, orang yang cinta harta itu sebenarnya kalau dia betul-betul mencintai hartanya, yang sampai dibawa mati harta itu bisa menerangi alam kubur kita. Ya contohnya Bang Erwin, dengan usahanya sukses dan dia tidak
artinya tidak genggam, ringan tangan gitu ya. Setiap ada event-event keagamaan berpartisipasi, mensupport, walaupun itu adanya, seadanya ya kan, dia akan masuk surga duluan ketimbang orang yang punya ilmu. Sama son-sonnya lagi. Son-son. Barangkali itu sebagai ibroh saja, sebagai gambaran. Jadi orang yang punya ilmu pun, yang ahli ibadah pun, yang ahli dunia pun tidak usah khawatir. Insya Allah semuanya bareng-bareng masuk surganya. Kira-kira Sur. Baik teman-teman semua, kita sudah bisa mengambil sedikit tentang pelajaran malam ini, ya kan? Ada kalimat, pilih ilmu karena ilmu akan menjaga kamu, bukan harta, karena harta yang akan kamu yang jaga. Kemudian tuntulah ilmu walau sampai ke liang lahat. Dan ada juga jangan takut sama kekuatan ilmu yang kamu punya dan kekuatan harta yang kamu punya, selama kamu masih pakai untuk hal-hal yang bermanfaat dan digunakan untuk amal di akhirat. Jangan lupa subrek Ujenet TV.